tahu, tapi saya juga udah ikut sekali berapa hari yang lalu saya udah bayar juga, lagi. Udah ikut. Cuman saya sudah bicara sama orang saya. Ini ikut sekali, kita biasa seperti kemarin-kemarin. TA pertama 3 kali kita ikut. Oh gitu. Jadi ini insya Allah juga 3 kali deh pokoknya sampai akhir Juni. Karena rupanya masih banyak yang tercecer juga yang kita lupa. Sehingga kita masukkan dan paling tidak kan begini. Janjinya pemerintah kan sudah dibuktikan dengan TA pertama. Bahwa 2000 sampai 2015 nggak diikuti-ikuti. Dengan TA kedua ini, program pengungkapan sukarela, sampai 2020 nggak dikutik-kutik kalau nggak salah, dari 2016 ya sampai 2020. Kita kan sebagai manusia biasa tidak luput dari rasa keliru, lupa. Pasti takutnya ada yang lupa, kececer kecil-kecil. Daripada kena 30% plus dendanya lagi 200%, kan mendingan bayar sekarang 8% atau 14% kalau nggak salah. Jadi yang penting bayar syaratnya dulu. Oh ada yang lupa sekarang sedikit. Oh udah yang mana dulu, pokoknya dibayar dulu. Jadi kita sudah bayar dan bahkan saya menganggap pemerintah ini luar biasa. Terlalu berani memberikan kenikmatan kepada pengusaha. Oh gitu ya? Iya. Jadi, tapi bukan hanya terlalu berani, terlalu bijak kalau menurut saya. Bijak. Nah, kemarin saya juga bilang sama Bu Menteri waktu ada acara, waktu bulan Maret kemarin. Spektakuler. Iya, spektakuler. Saya bilang, Bu, harus fair dong dilayani wajib pajak. Ya, jangan wajib pajak hanya diminta bayar. Tetapi begitu kantor pajak ada lebih bayar, restitusi juga harus bayar, cepat-cepat. Tadi bahkan ada saudara kita, teman kita bilang kalau yang di bawah 5 miliar dalam 1 bulan harus dibayar, tetapi bayar dulu gitu baru di pemeriksaan. Ah, ini cukup fair. Nah, syukur-syukur nggak usah 1 bulan, 2 minggu gitu, akan lebih baik buat kami gitu. Iya Pak, kita memang selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama dalam hal ini wajib pajak, sehingga segala sesuatu yang kita anggap bisa mempermudah ataupun membuat wajib pajak nyaman itu kita usahakan untuk kita kabulkan, terutama dari sisi pelayanan ya Pak, seperti Bapak sampaikan tadi. Nah kita juga punya nanti ke depan, kita juga punya namanya compliance risk management Pak. Jadi kalau misalnya Bapak patuh, bisa jadi nanti pelayanannya juga akan lebih cepat dan misalnya restitusi Pak. Kalau Bapak misalnya patuh, kita anggap oh ini orangnya patuh, ya udah kita kasih dulu aja. Mungkin kalau misalnya Bapak nggak patuh ataupun ini ada resiko di situ, baru kita lakukan pemeriksaan. Jadi memang nanti ke depan by system kita akan coba untuk membuat pelayanan ini lebih cepat, lebih memuaskan bagi wajib pajak, dan kita harapkan ini juga menjadi suatu kepuasan sendiri yang bisa ditularkan juga ke para teman-teman wajib pajak yang lain gitu Pak. Ya. Ya, saya harap sih bahwa itu bisa juga selain sistemnya dibuat, tentunya manusianya juga perlu diberi edukasi supaya berlaku fair gitu, fair to each other gitu. Jadi sebab buat pengusaha kadangkala uang itu nggak boleh mati Pak. Jadi uang itu kalau mati di Bapak nggak dapat bunga kita. Tapi kalau kita telat bayar, kita dikenain bunga 2%. Ini fairness-nya. Makanya kalau uangnya kelamaan di Bapak, mestinya kena juga bunga sebenarnya. Tapi kadang-kala ya, kita seperti kita ketahui selama ini, pemerintah nggak pernah mau kalah. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting asal dipercepat aja, udah deh, nggak usah kena bunga, nggak apa-apa gitu kira-kira Pak. Dan mungkin saya dalam hal ini bisa memberikan satu ini Pak ya, saya selalu kata-kata saya kepada teman-teman. Saya bilang sama teman-teman, kita jangan cuma bilang NKRI harga mati, persatuan harga pasti, ya kan? Pengabdian terhadap negeri sampai mati, pembayaran pajak yang tertib panggilan hati. Waduh, luar biasa ini, panggilan hati. Jadi walaupun tadi dari sisi mungkin ada rasa nggak puas juga ya Pak, tapi tetap karena ini panggilan hati dan juga tadi sampaikan Bapak bahwa ini bagian dari kontribusi Bapak sebagai seorang Muslim, karena itu ada haknya pemerintah tadi dan hak masyarakat, sehingga pajak yang dibayarkan itu sebenarnya sudah menjadi panggilan hati. Kita sebenarnya pengen juga Pak untuk memberikan pendekatan secara secara lebih humanis nih kepada ini. Bapak yang Bapak sampaikan ini pendekatannya lebih humanis nih dibandingkan kalau kita sosialisasi kan kadang-kadang aturan, regulasi gitu ya Pak, keputusan Dirjen Pajak nomor sekian, pasal sekian, orang nggak mudeng gitu Pak. Tapi kalau Bapak yang ngomong seperti ini, rasanya kita jadi adem gitu Pak. Karena ketulusan hati ini nggak bisa dihargain dengan angka-angka ya.